Halo sahabatku. Selamat datang di channel Jeritan Hati, tempat kita menyaksikan kisah drama kehidupan yang penuh air mata, intrik, dan pembalasan paling epik. Kisah yang akan kita ikuti kali ini adalah tentang seorang istri yang dihina sebagai wanita mandul dan diancam menjadi istri cadangan. Tapi, jangan salah, dia bukan wanita lemah. Kemarahannya justru melahirkan dua bom waktu yang siap meledakkan kehancuran total bagi suaminya. Sebelum kita masuk ke dalam drama yang memanas ini, yuk sebarkan link cerita ini ke teman-temanmu. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kita, dan komen di bawah, ketik nama, asal kota, dan hadir untuk menunjukkan dukunganmu pada Tiara. Siapkan dirimu, karena kita akan mulai. Di ruang keluarga yang mewah itu, aroma masakan mahal bercampur dengan bau parfum yang menyengat, menciptakan suasana yang seharusnya meriah namun terasa menusuk bagi Tiara. Lampu kristal di atas kepala bersinar terlalu terang, seolah sengaja menyoroti posisi Tiara yang duduk sendirian di sofa sudut, terpinggirkan dari keramaian yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, rumah yang ia rancang dengan cinta dan uangnya sendiri, menjadi panggung utama bagi penghinaan terbesarnya. Gilang, suaminya, berdiri di tengah ruangan, tersenyum lebar dan sombong. Di sampingnya, Sinta, gundik yang kini perutnya mulai membesar, memeluk lengan Gilang dengan pose manja yang dibuat-buat. Pesta kecil itu, yang Gilang sebut sebagai syukuran, nyatanya hanyalah proklamasi resmi atas kekalahannya sebagai istri. Tiara menatap wajah Gilang. Pria yang ia nikahi 5 tahun lalu dengan janji setia kini, seolah berubah menjadi orang asing yang paling kejam. Mata Gilang memancarkan kebanggaan palsu, seolah dia adalah seorang raja yang baru saja mendapatkan pewaris tahta, padahal rumah dan kemewahan yang ia pamerkan adalah hasil kerja keras Tiara. Di antara tamu undangan yang kebanyakan adalah kolega Gilang dan kerabat dekat, ada satu sosok yang paling menikmati penderitaan Tiara, Bu Ratna, ibu mertuanya. Bu Ratna, dengan lipstik merah menyala dan tawa yang keras, mendekati Gilang dan Sinta. Ia mengelus perut Sinta, memberinya pujian-pujian selangit, dan setiap kata pujian itu terasa seperti tamparan dingin di wajah Tiara. Bu Ratna memutar badannya sedikit ke arah Tiara. Jarak mereka cukup jauh, tapi tatapan Bu Ratna sangat tajam, penuh sinisme. Ia berbisik kepada Gilang, yang didengar jelas oleh beberapa tamu di dekatnya, "Lihatlah menantumu, Gilang. Duduk diam seperti patung tanpa nyawa. Seharusnya dia bersyukur sudah kau izinkan ikut di pesta ini. Dia harusnya sadar diri. Selama ini dia hanya bisa memamerkan gelar sarjana dan karir yang stagnan, tapi tak mampu memberimu keturunan. Anak ini, cucuku ini, yang akan menyelamatkan nama baik keluarga kita." Gilang menyambut kalimat ibunya dengan anggukan puas. Ia mengambil gelas champagne, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan mengumumkan kepada semua orang bahwa ia akan segera mendapatkan anak laki-laki yang akan meneruskan nama besarnya. Dia berbicara tentang masa depan, tentang kebahagiaan yang baru, tanpa sedikit pun menyebut nama Tiara, seolah Tiara telah menjadi perabotan tak terlihat di rumahnya sendiri. Tiara mengepalkan tangannya. Ia sudah terbiasa dengan penghinaan Bu Ratna sejak lama. Sejak didiagnosis dengan kesulitan memiliki anak, hidupnya di rumah itu berubah menjadi neraka dingin. Namun, malam ini berbeda. Malam ini, Gilang telah melewati batas yang tidak bisa ditarik kembali. Gilang, yang kini mabuk oleh keangkuhan, berjalan sempoyongan menghampiri Tiara, ditemani oleh Sinta yang terus tersenyum kemenangan. Lampu kristal di atas kepala mereka seolah meredup, hanya menyisakan sorotan tajam pada momen puncak penghinaan ini. "Kau lihat, Tiara?" Gilang berbicara dengan nada meremehkan, suaranya sengaja dikeraskan agar didengar semua orang. "Sinta akan memberiku apa yang tidak pernah bisa kau berikan. Dia akan memberiku seorang anak. Dan kau..." Gilang berhenti sejenak, menatap Tiara dari ujung kaki sampai ujung rambut dengan tatapan jijik. "Hei wanita mandul, terima takdirmu jadi istri cadangan. Kau tahu aturannya, kan? Istri cadangan yang tugasnya hanya menjaga rumah dan melihat suami bahagia dengan wanita lain." Sinta terkikik geli, dan Bu Ratna mengangguk setuju di belakang Gilang. Tiara merasa darahnya mendidih. Ia bukanlah wanita yang lemah. Gelarnya sebagai konsultan bisnis internasional, yang Gilang remehkan, nyatanya telah menyelamatkan perusahaan Gilang dari kebangkrutan beberapa tahun lalu, fakta yang sengaja Gilang lupakan.
Namun, Gilang belum selesai menusuknya. Dan satu hal lagi, Tiara, lanjut Gilang, mendekatkan wajahnya yang berbau alkohol. Tanpa aku kamu bisa apa? Kau pikir gaji konsultan lepasmu itu seberapa? Semua yang kau punya, rumah ini, mobil ini, semua itu ada karena statusmu sebagai Nyonya Gilang Wirawan. Kau tak akan punya akses ke lingkaran elit ini tanpaku. Hening. Semua mata tertuju pada Tiara, menanti reaksinya. Mereka menunggu air mata, teriakan histeris, atau setidaknya pengakuan kekalahan. Namun, mereka mendapatkan hal yang sama sekali berbeda. Tiara menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan sisa-sisa kesedihan dan menggantinya dengan kemarahan yang membeku. Ia berdiri, tinggi dan anggun, membuat Gilang yang sempoyongan terlihat kecil di depannya. Tiara tidak berteriak. Ia berbicara dengan suara rendah yang menakutkan, setiap katanya memiliki bobot layaknya batu granit yang dilemparkan. Kau menghinaku, Gilang. Kau mengkhianatiku. Kau menjadikan rumahku ini sebagai arena tawa untuk ibu dan gundikmu. Kau meremehkan kemampuanku, padahal kau tahu betul siapa yang menyelamatkanmu dari jurang utang setahun yang lalu. Ucap Tiara, tatapannya menusuk tajam langsung ke mata Gilang. Gilang hendak memotong, tapi Tiara mengangkat tangan, gerakan kecil yang mengandung perintah mutlak. Kau bertanya aku bisa apa tanpamu? Baiklah. Aku akan menjawabnya, kata Tiara. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum sinis yang sangat asing bagi Gilang. Senyum seorang pebisnis yang baru saja mendapatkan kartu truf pamungkas. Tiara mengarahkan pandangannya ke Sinta, lalu kembali ke Gilang. Oke, siapkan dirimu untuk 2 bom waktu. Tiara melangkah maju, menjauhkan diri dari Gilang. Bom waktu pertama, yang kau rayakan di sini malam ini, adalah kehamilan gundikmu itu. Kau begitu yakin janin itu adalah darah dagingmu, sampai kau berani mengusir istrimu. Aku telah memprosesnya. Besok, hasil tes DNA akan dikirimkan langsung ke kantormu. Mari kita lihat, apakah kebanggaanmu itu akan bertahan saat kau tahu janin itu adalah produk dari pria lain. Wajah Gilang langsung memucat. Sinta, yang tadinya tertawa, mendadak kaku, keringat dingin membasahi pelipisnya. Mereka saling pandang dengan rasa curiga dan ketakutan yang luar biasa. Bu Ratna, yang sejak tadi tersenyum, kini terdiam, nalurinya mengatakan sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Tiara mengambil jeda, membiarkan bom waktu pertama menghancurkan euforia mereka. Kemudian, ia melanjutkan, suaranya kini terdengar seperti baja yang beradu. Dan bom waktu keduaku, ujar Tiara. Ia menoleh ke arah kolega-kolega Gilang yang berdiri bingung. Kau bangga dengan kariermu, Gilang? Kau menganggap posisimu di kantor itu adalah segalanya, dan tanpanya aku bukan apa-apa? Aku akan pastikan kau akan segera tahu siapa dirimu tanpa posisi itu. Aku akan memastikan karirmu hancur berantakan. Dalam 2 hari, Gilang, kau akan kehilangan semuanya. Karir, reputasi, dan semua yang kau klaim sebagai milikmu. Gilang tiba-tiba sadar dari keangkuhannya. Ancaman Tiara terasa nyata, dingin, dan mematikan. Ia meraih lengan Tiara, mencoba meredam keributan di depan para tamunya. Tiara, jangan konyol. Apa maksudmu? Kau tidak punya kekuatan apa-apa. Tiara menyentakkan tangannya dengan kuat. Kau akan lihat, Gilang. Kau akan lihat betapa kuatnya, istri cadangan, yang kau remehkan ini. Aku telah menyiapkan semua yang kuperlukan sejak lama. Kau akan berlutut di hadapanku. Tiara berbalik, tanpa menoleh lagi, melangkah keluar dari ruangan yang penuh dengan tatapan terkejut, kebingungan, dan ketakutan. Ia meninggalkan Gilang, Sinta, dan Bu Ratna dalam keheningan yang mematikan, menyadari bahwa pesta syukuran yang seharusnya menjadi kemenangan telah berubah menjadi awal dari malapetaka besar yang menanti mereka. Mereka bertiga berdiri terpaku, tidak ada lagi tawa, hanya kepanikan yang mulai merayap naik ke tenggorokan. Gilang menatap pintu yang baru saja ditutup Tiara, lalu menoleh ke Sinta dengan tatapan penuh pertanyaan dan kecurigaan. Sinta hanya bisa menunduk, gemetar, menyadari bahwa kebohongan besarnya kini akan terungkap. Bom waktu pertama telah dipicu. Keesokan paginya, rumah besar itu terasa dingin dan sunyi. Pesta malam sebelumnya meninggalkan sisa kekacauan,
Bukan hanya pada remah-remah makanan yang berserakan, tetapi juga pada atmosfer tegang yang mencekik. Gilang tidak tidur semalaman. Ia mondar-mandir di ruang tamu, ponsel di tangan, mencoba menghubungi Tiara yang sudah pergi tanpa jejak. Semua panggilan diblokir, semua pesan hanya masuk ke kotak suara. Sinta, yang kini tinggal di rumah itu, terlihat pucat. Ketakutan akan hasil tes DNA lebih besar daripada euforia kehamilannya. Ia mencoba meredakan kepanikan Gilang dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, bersumpah bahwa bayi itu 100% adalah anak Gilang, dan menuduh Tiara pasti telah memalsukan tes itu untuk membalas dendam. Namun, Gilang tidak lagi mudah percaya. Benih keraguan sudah ditanamkan oleh Tiara, dan benih itu tumbuh menjadi paranoia yang mencekiknya. Sementara kekacauan terjadi di rumah, Tiara sudah berada jauh, di sebuah apartemen minimalis yang menjadi kantor rahasianya selama bertahun-tahun. Tempat itu tidak mewah, tapi penuh dengan layar monitor, server, dan berkas-berkas penting. Ini adalah markas besar Tiara Pratiwi, konsultan bisnis yang Gilang anggap stagnan. Gilang tidak pernah tahu bahwa Tiara adalah otak di balik beberapa perusahaan startup sukses yang secara anonim ia kelola di bawah nama Pratiwi Group, perusahaan yang baru Gilang dengar namanya sebagai penagih utang. Tiara duduk di depan layar utama, fokus pada data keuangan Wira Sejahtera, perusahaan tempat Gilang bekerja sebagai manajer senior. Jari-jarinya dengan cepat menjelajahi data-data, mencari semua celah dan kelemahan yang pernah Gilang lakukan selama menjabat. Tiara tidak perlu memalsukan bukti. Ia hanya perlu mengungkapkan kebenaran yang selama ini Gilang sembunyikan. Di layar lain, seorang pria parubaya yang tenang, Pak Dedi, pengacara terpercaya keluarga Tiara, muncul dalam panggilan video. Semua sudah sesuai rencana, Tiara. Laporan audit internal yang kau siapkan sudah saya kirimkan ke Dewan Komisaris. Mereka terkejut dengan detailnya. Bukti Gilang memarkup biaya proyek dan menerima gratifikasi dari vendor kecil itu sangat kuat, lapor Pak Dedi. Tiara mengangguk, tanpa ekspresi. Pastikan surat panggilan untuk Gilang dikirimkan segera. Saya ingin dia merasakan tekanan dari dalam dan luar secara bersamaan. Dan, Pak Dedi, jangan lupakan bom waktu kedua, pengambil alihan aset. Pastikan semua dokumen hipotek dan perjanjian utang atas properti itu diserahkan ke bank dan perusahaan leasing. Kita harus bergerak cepat sebelum dia menjual aset itu diam-diam. Pak Dedi tersenyum mengagumi. Gilang pikir dia menikahi seorang ibu rumah tangga biasa, padahal dia menikahi seorang strategis ulung. Rencana pengambil alihan aset yang dibeli Gilang dengan uang muka dari Anda, yang dihipotekan kembali atas nama perusahaan Anda, itu sangat cerdas. Tiara menutup panggilan itu, membiarkan timnya bekerja secara senyap. Ia tidak lagi merasakan amarah, hanya rasa lega karena akhirnya bisa menggunakan kecerdasannya untuk kebebasannya sendiri, bukan untuk menutupi kebodohan Gilang. Tiba-tiba, ponsel Tiara berdering. Nomor asing, tapi ia yakin siapa pelakunya. Itu adalah Bu Ratna. Tiara membiarkan dering itu berlangsung lama sebelum akhirnya mengangkatnya. Halo, Tiara? Kau di mana? Kau harus segera pulang. Suara Bu Ratna terdengar sangat tajam, penuh perintah yang tak terbantahkan. Tiara menjawab dengan suara yang pelan dan dingin, saya tidak punya kewajiban untuk melapor kemana saya pergi, Bu. Saya bukan lagi anak kecil yang bisa Anda perintah. Beraninya kau bicara seperti itu. Kau tahu suamimu panik? Gilang panik. Kau gila ya? Mengirimkan hasil tes DNA seperti itu? Kau pikir aku percaya itu benar? Kau pasti memalsukannya. Kau iri karena Sinta bisa hamil, sedangkan kau mandul. Teriak Bu Ratna tanpa jeda. Tiara menarik napas. Ejekan itu tetap menyakitkan, tapi tidak lagi menghancurkan. Mau itu palsu atau tidak, Bu, faktanya keraguan itu sudah ada. Dan satu hal lagi, saya sarankan Anda berpikir 2 kali sebelum menggunakan kata mandul pada saya. Karena saya punya koneksi yang jauh lebih penting daripada status saya sebagai menantu Anda. Bu Ratna tertawa sinis. Koneksi apa? Perusahaan cateringmu? Gilang bilang kau hanya punya bisnis kecil-kecilan. Dengarkan baik-baik, Tiara. Kau harus segera menceraikan Gilang sekarang juga. Jangan kau coba-coba menghancurkan karirnya. Kalau sampai Gilang dipecat, kau akan kuhukum seumur hidup. Kau akan kuhina setiap hari.
Saran yang bagus, Bu Ratna. Tapi saya tidak akan menceraikannya sekarang. Karena kehancurannya akan lebih manis jika terjadi saat kami masih terikat pernikahan. Dan tentang ancaman Anda, tolong simpan. Karena status, menantu, adalah satu-satunya hal yang melindungi Anda dari kerugian yang lebih besar. Jangan ikut campur, Bu, atau Anda akan kehilangan Gilang sepenuhnya, jawab Tiara, lalu tanpa menunggu balasan Bu Ratna, ia memutuskan sambungan. Bu Ratna terdiam di ujung telepon. Ia merasa ada yang aneh dari ketenangan Tiara. Tiara yang ini bukanlah Tiara yang cengeng dan penurut seperti yang ia kenal selama ini. Di saat yang sama, di rumah, Gilang yang sudah frustrasi dengan pemblokiran kontak Tiara, mencoba mencari pelampiasan pada Sinta. Jelaskan padaku, Sinta, siapa pria itu? Kenapa kau tidur dengannya? Gilang mengguncang bahu Sinta. Sinta menangis histeris. Aku terpaksa, Gilang. Kau bilang kau akan menceraikan Tiara, tapi kau tidak melakukannya. Aku butuh kepastian finansial. Dia adalah klien kaya yang menjanjikan kontrak besar. Aku tidak tahu dia siapa. Gilang merasa dunianya runtuh. Ia kehilangan kendali atas istrinya, atas gundiknya, dan kini, atas karirnya. Ia mulai takut pada ancaman Tiara. Ia tahu Tiara cerdas. Tapi ia tidak pernah menyangka Tiara memiliki kekuatan finansial dan jaringan sebesar ini. Keesokan harinya, Gilang pergi ke kantor dengan wajah lelah dan pikiran kacau. Setibanya di sana, ia langsung dipanggil menghadap Pak Arya, direktur utama yang disegani. Kantor Pak Arya sunyi, hanya ada Pak Arya yang duduk dengan wajah datar, dan di meja di hadapannya, setumpuk berkas setinggi gunung. Itu adalah laporan audit internal yang disiapkan oleh Tiara. Duduk, Gilang, kata Pak Arya, suaranya berat dan dingin. Gilang duduk dengan kaku, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Ada apa, Pak? Ada masalah dengan proyek Bima? Pak Arya mengangkat laporan itu, menunjukkan sampulnya. Ini masalah yang jauh lebih besar dari proyek Bima. Ini adalah masalah integritas, Gilang. Kami menerima laporan audit yang sangat detail dan mengejutkan mengenai penyalahgunaan wewenang, penerimaan gratifikasi, dan markup harga. Laporan ini bukan dari tim internal, melainkan dari seorang konsultan bisnis luar. Jantung Gilang berdetak kencang. Ia tahu ini adalah bom waktu kedua. Siapa? Pak? Ini pasti fitnah. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Benarkah? Pak Arya melemparkan beberapa lembar bukti foto transfer bank dan info palsu ke atas meja. Bukti-bukti ini sangat valid, Gilang. Konsultan kami, yang sangat terpercaya di kalangan korporasi, tidak akan main-main dengan data. Dia bahkan mencantumkan secara rinci bagaimana Anda menggunakan dana perusahaan untuk membiayai pengobatan dan liburan ibu Anda, serta cicilan properti Anda di Bali. Wajah Gilang memucat. Dia tahu dia melakukan itu, tapi dia yakin semua itu disamarkan dengan baik. Bagaimana bisa Tiara menemukan semua itu? Siapa nama konsultan itu, Pak? Tanya Gilang, suaranya tercekat. Ia sudah punya firasat buruk. Pak Arya menatap Gilang dengan sorot mata kecewa. Namanya Tiara Pratiwi. Dia adalah otak di balik Pratiwi Group. Dan yang lebih mengejutkan, dia adalah istri sah Anda, Gilang. Gilang merasa lantai di bawah kakinya berputar. Tiara? Istrinya? Kenapa dia tidak pernah tahu? Ia selalu meremehkan bisnis konsultasi freelance Tiara. Ia mengira Tiara hanya menangani klien kecil-kecilan. Sekarang, nama, Pratiwi Group, disebut oleh direktur utama perusahaan, dan ia adalah sumber dari kehancurannya sendiri. Anda harus segera memberikan penjelasan, Gilang. Jika tidak, kami terpaksa mengambil tindakan tegas, ujar Pak Arya. Gilang duduk lemas di kursinya, menyadari bahwa bom waktu kedua sudah meledak tepat di wajahnya. Ancaman Tiara bukan gertakan. Itu adalah janji yang mematikan. Gilang menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali. Semua yang ia miliki kini berada di tangan seorang wanita yang ia hina sebagai wanita mandul dan istri cadangan. Gilang meninggalkan kantor Pak Arya dengan kepala tertunduk, seluruh tubuhnya terasa dingin. Surat pemecatan tanpa hormat sudah ada di tangannya,
ancaman tuntutan pidana dan perdata menggantung di udara. Ia tidak lagi memikirkan Sinta dan tes DNA. Satu-satunya hal yang memenuhi otaknya adalah nama Tiara Pratiwi dan kehancuran karir yang baru saja menimpanya. Ia meremas kertas pemecatan itu kuat-kuat. Semua yang ia bangun, semua keangkuhan dan kekuasaannya, hancur dalam waktu kurang dari 24 jam. Ia tiba di rumah mewah itu, yang kini terasa asing dan mencekam. Gilang melihat plang kecil bertuliskan, "Disita," yang terpasang di pagar depan. Plang itu sangat kecil dan tersembunyi, seolah sengaja dipasang secara diam-diam. Jantung Gilang berdebar kencang. Ini adalah ulah Tiara. Di dalam rumah, Sinta sedang mengemasi barang-barangnya dengan terburu-buru. Wajahnya tidak lagi terlihat manja, digantikan oleh kepanikan yang nyata. "Gilang, kau dari mana saja? Kita harus segera pergi dari sini," seru Sinta, suaranya parau. "Pergi kemana? Ada apa dengan plang itu?" tanya Gilang, nada suaranya berubah menjadi ketakutan. "Aku tidak tahu. Tadi pagi ada orang dari bank datang. Mereka bilang rumah ini akan dilelang karena kita tidak membayar cicilan hipotek. Aku sudah mencoba menghubungi Tiara, tapi tidak bisa." Sinta menangis sambil menarik kopernya. "Ini semua salahmu. Kau tidak bisa memberiku jaminan apa-apa." Gilang merasa kakinya lemas. Rumah yang selama ini ia banggakan, yang ia yakini sepenuhnya miliknya, ternyata tidak aman. Ia ingat saat membeli rumah itu, Tiara bersikeras agar semua urusan hipotek ditangani oleh tim keuangan Tiara sendiri dengan alasan efisiensi pajak. Gilang, yang terlalu sombong dan sibuk dengan pekerjaannya, hanya menuruti. Ia tidak pernah membaca detail kontraknya. "Kau mau kemana?" tanya Gilang, menatap Sinta dengan dingin. "Aku harus pergi. Aku tidak mau anakku lahir di jalanan." "Gilang, kau sudah dipecat, kan? Aku tahu. Kau tidak bisa lagi memberiku kehidupan mewah." Sinta tidak lagi menyembunyikan sifat matrenya. "Aku akan mencari pria lain, pria yang lebih kaya darimu, yang akan bertanggung jawab pada anakku." Gilang tertawa getir. "Anakmu? Kau yakin itu anakmu? Kau sudah lihat hasil tes DNA yang Tiara kirimkan. Sinta, kau pikir aku sebodoh itu?" Sinta terperangah. Wajahnya langsung pucat pasi. Kau sudah membukanya?" "Ya, aku sudah membukanya." Gilang melangkah mendekat, matanya penuh kemarahan dan pengkhianatan ganda. "Dan hasilnya sudah jelas. Kau tidak hanya mengkhianatiku dengan tidur dengan pria lain, tapi kau juga menggunakan janin itu sebagai alat untuk memeras kami. Kau pikir kau bisa mendapatkan uangku?" Sinta menjatuhkan kopernya, air mata palsu pun berhenti mengalir, digantikan oleh ekspresi marah. "Lalu kenapa? Kau duluan yang tidak becus. Kau janji akan menceraikan Tiara, tapi kau pengecut. Sekarang kau miskin. Aku tidak mau hidup dengan pria miskin dan pecundang sepertimu." Sinta mengambil dompet kecilnya, meninggalkan koper, dan berlari keluar rumah, menghilang dalam waktu singkat. Gilang ditinggalkan sendirian. Karir hancur, kekayaan hilang, dan wanita yang ia banggakan meninggalkannya begitu ia jatuh. Ia ambruk di lantai, merasakan kehancuran yang total. Ia mencoba menghubungi ibunya, Bu Ratna. Bu Ratna, yang selalu memuja Gilang dan menikmati kemewahan putranya, mengangkat telepon dengan nada yang sangat panik. "Gilang, ada apa? Kenapa kau dipecat? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa kata Tiara? Kau harus segera menceraikannya dan memintanya bertanggung jawab." Bu Ratna terdengar histeris. Ia tidak khawatir pada Gilang, melainkan pada uangnya. "Bu, rumahku disita. Semua rekeningku diblokir." Gilang mencoba menjelaskan. "Apa? Bagaimana bisa? Itu tidak mungkin. Kita tidak boleh kehilangan aset ini." Bu Ratna menjerit di ujung telepon. "Kau harus segera ke apartemen ibumu. Ambil semua perhiasan dan uang tunai yang tersisa. Kita harus kabur dari Tiara. Dia gila." "Bu, tunggu. Ada yang harus ibu tahu." Gilang mencoba menenangkan ibunya. "Perusahaan yang menuntutku, yang melakukan audit, adalah milik Tiara Pratiwi Group. Dan semua aset yang selama ini kuklaim milikku. Ternyata semua itu dipegang oleh ayahnya Tiara.
Kita tidak punya apa-apa. Bu Ratna terdiam sejenak. Keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada teriakannya. Tiba-tiba, ia menyalahkan Gilang. Dasar bodoh. Kau tidak becus mengurus istrimu. Kau biarkan dia mengendalikanmu. Aku bilang kau harus segera ceraikan dia. Segera? Sebelum dia menjebloskanmu ke penjara. Gilang memutus sambungan. Ia tidak tahan lagi mendengar kemarahan dan ketakutan ibunya. Ia menyadari bahwa ia benar-benar sendirian. Sementara itu, jauh di kantor rahasianya, Tiara menerima laporan dari Pak Dedi. Gilang telah meninggalkan rumah, dan Sinta sudah melarikan diri. Hebat, Tiara. Gilang benar-benar hancur dalam hitungan jam. Dan yang terbaik, Bu Ratna baru saja mengirimkan pesan kepada Anda, meminta Anda untuk menceraikan Gilang, dan mengancam akan membongkar semua rahasia keluarga jika Anda tidak menuruti, kata Pak Dedi, sedikit geli. Tiara tersenyum dingin. Mereka belum menyentuh inti masalahnya, Pak Dedi. Gilang masih berpikir dia bisa menuntut harta Gonogini. Kita harus membiarkan dia menuntutnya, agar plot twist yang sebenarnya bisa kita tunjukkan di pengadilan. Tiara kemudian mengarahkan pandangannya ke layar besar yang menampilkan data transfer dana besar-besaran. Itu adalah dana yang selama ini Gilang yakini sebagai hasil kerjanya, padahal itu adalah uang komisi yang diberikan Tiara dari perusahaannya sendiri, melalui jalur investasi yang rumit, agar Gilang tetap merasa berharga. Sekarang, saatnya menyiapkan pembalasan yang sesungguhnya. Gilang harus tahu bahwa ia tidak hanya kehilangan aset, tetapi juga seluruh identitas finansialnya, ujar Tiara. Tiara mulai mengatur langkah berikutnya. Mempublikasikan surat pemecatan Gilang ke media internal perusahaan, memicu panik selling di saham kecil yang Gilang miliki, dan yang terpenting, menyiapkan berkas rinci mengenai bagaimana uang muka rumah dan mobil mewah Gilang sebenarnya berasal dari rekening ayah Tiara, Pak Pratiwi, yang selama ini bergerak di belakang layar. Ia mengirimkan satu pesan teks ke Gilang, yang pasti akan terbaca karena ia mengatur agar pesan itu muncul di layar utama ponsel Gilang. Pesannya singkat dan mematikan, tanpa aku, kau bisa apa? Kau sudah mendapatkan jawabannya. Selamat menikmati hidup barumu, pecundang. Gilang, yang kini berjalan tanpa tujuan di jalanan kota yang ramai, melihat pesan itu muncul di ponselnya. Ia merasakan pukulan yang begitu dalam, bukan karena kehilangan uang, tetapi karena ia menyadari betapa bodoh dan sombongnya dia selama ini. Ia telah menghancurkan wanita yang sebenarnya paling mencintainya dan yang paling kuat. Penyesalan itu datang terlambat, bercampur dengan ketakutan luar biasa. Ia mencoba menghubungi Tiara kembali, memohon, menangis. Namun, hanya suara operator yang menjawab, mengulang-ulang kenyataan bahwa ia telah diblokir sepenuhnya. Gilang terduduk di pinggir jalan, seorang mantan manajer senior yang kini tidak punya apa-apa, bahkan keberanian untuk pulang. Di kejauhan, lampu-lampu kota yang dulu ia nikmati, kini terlihat seperti ejekan yang menyala-nyala. Tiara menutup hari itu dengan rasa puas yang dingin. Tidak ada perayaan, tidak ada air mata. Hanya ketenangan dari seseorang yang telah membersihkan sampah dari hidupnya. Ia tahu, babak berikutnya akan lebih sulit, karena Gilang pasti akan melawan dengan cara yang putus asa, tapi Tiara sudah siap dengan kartu truf terakhir. Gilang menghabiskan malam pertamanya di luar rumah dengan tidur di mobil butut pinjaman temannya. Kedinginan, lapar, dan dihantui rasa malu, ia menyadari betul bagaimana hidupnya berputar 180 derajat hanya dalam 2 hari. Pagi itu, ia memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan meminta bantuan dari satu-satunya orang yang ia yakini tidak akan pernah meninggalkannya, Bu Ratna, ibunya. Ia melaju ke apartemen Bu Ratna, sebuah unit mewah yang selalu Gilang banggakan sebagai simbol keberhasilannya. Namun, saat ia tiba, ia mendapati apartemen itu sepi. Pintu depan tertutup rapat dan terkunci dari luar. Gilang mengetuk, memanggil-manggil ibunya, namun tidak ada jawaban. Gilang mulai panik. Ia tahu Bu Ratna sangat terikat pada kemewahan dan takut akan kemiskinan. Ia mencoba menghubungi ponsel Bu Ratna, namun sekali lagi, ia hanya disambut oleh nada sambung yang terus-menerus tanpa jawaban, sama seperti yang Tiara lakukan padanya. Gilang merasakan keputusasaan yang mendalam. Ia sadar, bom waktu kedua Tiara tidak hanya menargetkan karir dan asetnya, tetapi juga jaring pengaman emosionalnya. Ia akhirnya berhasil menghubungi seorang kerabat jauhnya,
Bibi Nia, yang tinggal di kota lain. Bibi Nia, dengan suara yang bergetar, menceritakan kebenaran pahit itu. Bu Ratna, yang ketakutan setengah mati setelah menerima ancaman terselubung dari Tiara dan melihat kehancuran Gilang, telah melarikan diri keluar kota. Bu Ratna membawa semua perhiasan dan uang tunai yang tersisa, bahkan meninggalkan surat singkat yang berisi cacian dan permintaan agar Gilang tidak pernah lagi menghubunginya. Ia menulis bahwa Gilang adalah sumber kegagalannya, dan ia tidak sudi jatuh miskin, hanya karena kebodohan putranya. Hancur. Hati Gilang terasa diremas. Ejekan Tiara, tanpa aku kamu bisa apa? Kini bergema bukan hanya dalam konteks karir, tetapi juga keluarga. Gilang menyadari bahwa ia terlalu bergantung pada statusnya yang diimpikan, sehingga ia gagal melihat siapa yang benar-benar setia di sampingnya. Tiara, wanita yang ia buang. Dengan putus asa, Gilang menuju ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya ibunya. Namun petugas hanya memintanya pulang dan menyelesaikan masalah keluarga ini secara baik-baik. Gilang yang putus asa akhirnya memutuskan untuk kembali fokus pada satu-satunya harapannya yang tersisa. Menuntut Tiara di pengadilan untuk mendapatkan kembali sebagian hartanya, terutama rumah yang ia tempati. Gilang mencari pengacara yang paling agresif yang ia kenal, Pak Kusuma. Ia menceritakan seluruh kronologi kejadian, menekankan bahwa Tiara telah memfitnahnya di kantor, memalsukan tes DNA, dan paling penting, menyita aset yang dibeli selama masa pernikahan. Pak Kusuma, seorang pengacara mata duitan yang haus popularitas, menyambut kasus ini dengan antusias. Tenang, Gilang. Dalam hukum, harta yang diperoleh selama pernikahan adalah harta gonogini. Tidak peduli siapa yang membayar, Anda berhak atas setengahnya. Kita akan tuntut dia. Rumah itu, mobil, rekening bank, semua harus dibagi rata. Kita akan membuat Tiara membayar mahal atas penghinaan ini, ujar Pak Kusuma penuh keyakinan. Keyakinan Pak Kusuma sedikit membangkitkan semangat Gilang. Ia merasa inilah saatnya ia membalikkan keadaan. Tiara mungkin cerdas dalam bisnis, tapi hukum adalah arena Gilang. Namun, di waktu yang sama, di markas rahasianya, Tiara sudah menyiapkan langkah balasan untuk serangan balik Gilang ini. Pak Dedi, saya yakin Gilang akan menuntut harta gonogini. Tolong siapkan skenario, kepemilikan yang disembunyikan, perintah Tiara kepada pengacaranya. Pak Dedi mengangguk serius. Semua sudah siap, Tiara. Kami telah menyiapkan dokumen pembuktian bahwa rumah dan aset lainnya tidak pernah sepenuhnya menjadi milik Gilang. Secara hukum, yang Gilang bayarkan hanya cicilan, sedangkan uang muka dan kepemilikan inti properti itu dikontrol penuh oleh Pratiwi Holding, perusahaan ayah Anda. Tiara menghela napas. Gilang terlalu buta oleh kesombongan untuk membaca detail kontrak. Dia pikir uang yang dia transfer untuk cicilan adalah bukti kepemilikan, padahal dia hanya membayar biaya sewa guna beli dari perusahaan ayahnya sendiri. Tepat. Dan yang paling mengejutkan, Tiara, Gilang secara hukum hanya seorang manajer operasional di atas aset-aset itu, bukan pemilik. Jika kami berhasil membuktikan Gilang telah melanggar perjanjian sewa, maka kita berhak mengambil kembali seluruhnya tanpa gonogini, karena itu bukan aset pribadi Gilang, jelas Pak Dedi. Strategi ini sungguh kejam, namun brilian. Tiara tahu Gilang akan mencoba menyerang kelemahan finansialnya. Ia sengaja membiarkan Gilang merasa punya celah untuk menyerang, agar kartu trufnya jauh lebih mematikan. Tiara ingin Gilang menyadari bahwa semua yang ia raih, bahkan di luar perkawinan, ternyata masih berada di bawah kendali Tiara. Tiba-tiba, Tiara menerima kabar dari tim investigasi rahasianya. Sinta sudah kembali ke mantan kekasihnya, seorang pria kaya yang jauh lebih tua. Sinta tidak hanya melarikan diri dari Gilang, ia juga mencoba menjual cerita kehamilannya ke media gosip, berharap mendapatkan simpati dan uang. Tiara tersenyum puas. Sinta adalah pengkhianat alami, dan Gilang telah kehilangan wanita yang salah. Beberapa hari kemudian, Gilang menerima surat panggilan resmi dari pengadilan. Ia dan Pak Kusuma tersenyum lebar. Mereka yakin inilah awal dari kemenangan. Tiara telah masuk ke dalam perangkap mereka. Lihat, Gilang. Dia pasti gentar. Kenapa dia tidak langsung menggugat cerai? Karena dia tahu, status menikah memberinya kewajiban gonogini. Seru Pak Kusuma, penuh percaya diri. Gilang mulai berani bermimpi lagi.
Ia membayangkan ia akan mendapatkan setengah dari kekayaan Tiara, menjual rumah itu, dan memulai hidup baru. Ia bahkan sempat mengirimkan pesan provokatif melalui email ke Tiara, menyebutnya pengecut karena tidak berani menyelesaikan masalah tanpa melibatkan pengacara. Tentu saja, Tiara tidak membalas. Ia hanya menyimpan email itu sebagai bukti tambahan atas kesombongan Gilang. Saat hari persidangan pertama tiba, Gilang dan Pak Kusuma tiba di pengadilan dengan setelan jas mahal, meskipun Gilang meminjamnya. Mereka bersiap menghadapi Tiara yang mereka yakini akan datang dengan wajah sedih dan memelas. Namun, Tiara masuk ruang sidang dengan aura yang berbeda. Ia mengenakan setelan bisnis yang elegan, tatapannya tenang dan dingin, ditemani oleh Pak Dedi dan tim hukumnya yang tampak sangat siap. Tiara bahkan tidak melirik Gilang. Gilang merasa sedikit terintimidasi, namun Pak Kusuma membisikkan, "Jangan khawatir, Gilang. Semua ini hanya sandiwara. Kita fokus pada aset." Sidang dimulai. Gilang melalui pengacaranya, dengan lantang menuntut pembagian harta Gonogini secara adil, termasuk rumah, mobil mewah, dan sejumlah rekening investasi yang diketahui berada atas nama Gilang, yang dulu Tiara biarkan ia kelola. Pak Kusuma menyampaikan argumen yang kuat, menekankan bahwa Tiara berusaha merampas hak Gilang. Tiara hanya diam, membiarkan Gilang menyelesaikan semua argumennya. Ketika tiba giliran Tiara, ia tidak banyak bicara. Pak Dedi, pengacara Tiara, berdiri, membawa sebuah proyektor kecil. "Yang mulia, kami tidak menolak pembagian harta Gonogini. Kami hanya ingin meluruskan definisi dari harta Gonogini itu sendiri." Pak Dedi mulai mempresentasikan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa rumah dan mobil yang diklaim Gilang sebagai miliknya ternyata dibeli melalui skema sewa guna beli, leasing, dari anak perusahaan Pratiwi Holding. Uang muka untuk semua aset itu berasal dari rekening Pak Pratiwi, ayah Tiara. "Bapak Gilang Wirawan," ujar Pak Dedi, suaranya tenang, "selama ini hanya membayar cicilan sewa, yang secara akuntansi dicatat sebagai biaya operasional dari dana yang kami transfer ke rekeningnya, bukan sebagai investasi modal. Dengan kata lain, Gilang hanya menjadi penyewa di properti itu. Dan karena dia telah melanggar kontrak, yakni dipecat dari pekerjaannya, maka kontrak sewa ini otomatis gugur." Gilang terkejut. Ekspresi wajahnya berubah dari sombong menjadi panik. Pak Kusuma juga terlihat sangat terkejut. Ia meremas berkas-berkasnya, tidak menyangka bahwa Tiara telah menyiapkan jebakan hukum yang begitu rumit dan berlapis. Semua aset itu secara teknis bukan milik Gilang, melainkan milik perusahaan keluarga Tiara. Tiara, yang duduk di samping Pak Dedi, akhirnya berbicara. "Saya tidak merampas apapun dari Gilang. Saya hanya meminta dia mengembalikan properti yang ia sewa, yang kini tidak bisa ia bayar lagi. Dan mengenai rekening investasi, itu adalah dana komisi yang saya berikan kepadanya dari perusahaan konsultasi saya, yang selama ini saya biarkan ia kelola agar ia merasa hebat. Saya hanya mengambil kembali uang saya sendiri." Gilang baru menyadari betapa dalam tipuan yang dilakukan Tiara. Ia tidak hanya kehilangan karir, tetapi juga ilusi kekayaan yang ia pegang teguh selama bertahun-tahun. Gilang kini benar-benar tidak punya apa-apa, kecuali utang dan rasa malu yang luar biasa. Ia mencoba membantah, berteriak bahwa Tiara adalah penipu, namun Gilang tidak memiliki bukti sekuat dan serinci yang disajikan Tiara. Gilang ambruk di kursinya, menyadari bahwa ia baru saja kalah telak di arena yang paling ia yakini. Kekalahan di sidang pertama menghantam Gilang seperti godam. Ia meninggalkan ruang sidang dengan langkah gontai. Pak Kusuma, pengacaranya, meninggalkannya begitu saja setelah menyadari bahwa kasus ini tidak lagi menguntungkan dan penuh jebakan hukum yang berlapis. Gilang kini benar-benar sendirian di tengah lorong pengadilan yang ramai. Ia baru menyadari bahwa kemewahan yang ia nikmati selama ini ternyata hanyalah fata morgana yang dikendalikan dari jarak jauh oleh Tiara. Gilang kini terpaksa hidup berpindah-pindah, mengandalkan belas kasihan teman-teman lama yang semakin hari semakin enggan membantunya karena berita pemecatan dan tuntutan hukumnya sudah menyebar luas. Ia mencoba menghubungi Bu Ratna sekali lagi, memohon pengampunan, namun ibunya hanya mengirimkan pesan singkat yang dingin, "Jangan pernah cari ibu lagi. Hidup ibu sudah tenang tanpamu." Gilang merasakan kepahitan yang tak terperi. Wanita yang ia harapkan menjadi jangkar, ternyata hanya memikirkan dirinya sendiri. Sementara Gilang terpuruk dalam kehinaan,
Tiara justru semakin mengukuhkan kekuatannya. Setelah memenangkan pertempuran aset di pengadilan, ia fokus pada pembersihan nama di mata publik. Tiara mengadakan konferensi pers kecil, menjelaskan posisinya sebagai korban pengkhianatan dan fitnah. Ia tidak banyak menyerang Gilang. Ia hanya fokus pada narasi bahwa ia adalah seorang istri yang berdiri tegak membela integritasnya setelah dihina sebagai wanita mandul. Tiara memanfaatkan betul media. Ia sengaja tidak langsung menceraikan Gilang. Dengan statusnya sebagai istri yang diselingkuhi, ia mendapatkan simpati publik. Apalagi, dengan terungkapnya fakta bahwa Gilang menuntut rumah yang ternyata hanya disewa dari perusahaan keluarga Tiara, masyarakat mulai melihat Gilang bukan hanya sebagai pengkhianat, tetapi juga sebagai pria serakah yang ingin merampas harta istri yang menanggung hidupnya. Tiara tahu Gilang tidak akan menyerah. Gilang, didorong oleh rasa malu dan dendam, pasti akan mencoba serangan balik, dan serangan balik terakhir yang bisa ia lakukan adalah dengan cara yang paling kejam, menghancurkan reputasi Tiara secara personal. Benar saja. Beberapa hari kemudian, Gilang yang berhasil mendapatkan sedikit pinjaman uang dari seorang teman lama, menyewa seorang detektif swasta murahan. Ia ingin membuktikan bahwa Tiara juga memiliki hubungan terlarang atau setidaknya, menemukan kelemahan moral Tiara untuk digunakan di sidang berikutnya. Tiara sudah mengantisipasi langkah ini. Jauh sebelum drama ini dimulai, Tiara telah menjalani hidupnya dengan sangat bersih, baik secara profesional maupun personal. Namun, ia menyadari bahwa satu-satunya kelemahan yang dapat diserang Gilang adalah masalah pribadi mereka yang paling sensitif, isu kemandulan. Saat sidang kedua tiba, Gilang muncul dengan penampilan yang lebih lusuh, namun matanya memancarkan dendam yang membara. Pak Kusuma sudah digantikan oleh pengacara baru yang lebih murah, Pak Jono, yang berjanji akan menggunakan kartu kemandulan Tiara untuk merusak citranya. Pak Jono memulai pembelaannya dengan retorika yang menyakitkan. Ia tidak lagi fokus pada aset, karena mereka telah kalah telak. Ia kini fokus pada pembenaran emosional Gilang. Yang mulia, klien kami, Gilang Wirawan, memang bersalah karena perselingkuhan, namun kami memohon keringanan atas dasar tekanan psikologis yang luar biasa. Bayangkan, selama 5 tahun pernikahan, Nyonya Tiara menolak untuk menjalani pemeriksaan kesuburan secara mendalam. Status kemandulan Nyonya Tiara ini telah menciptakan kehampaan dalam rumah tangga dan memaksa klien kami mencari kasih sayang dan keturunan di luar, ujar Pak Jono dengan nada dramatis. Tiara mendengarkan dengan tenang. Ia tahu ini akan datang. Pak Jono mencoba menggambarkan Gilang sebagai korban yang terpaksa mencari keturunan, dan Tiara sebagai istri egois yang menyembunyikan masalah reproduksinya. Gilang, yang kini merasa memiliki kesempatan, menambahkan argumennya sendiri di bawah arahan Pak Jono. Saya berhak mendapatkan keturunan, Yang Mulia. Tiara telah menolak hak saya. Kehamilan Sinta adalah bukti bahwa saya subur. Tiara yang bermasalah. Suasana ruang sidang mulai panas. Simpati publik mulai terpecah. Isu kemandulan selalu sensitif, dan banyak yang mungkin bersimpati pada keinginan Gilang untuk memiliki anak. Giliran Tiara untuk berbicara. Ia berdiri dengan kepala tegak, mengenakan pakaian sederhana namun elegan. Ia tidak menyangkal bahwa ia mengalami kesulitan hamil. Tiara menatap Gilang sejenak, lalu beralih ke hakim. Yang Mulia, saya mengakui kesulitan saya. Namun, saya tidak pernah menolak pemeriksaan. Justru sebaliknya. Gilanglah yang menolak. Sebulan setelah pernikahan kami, saya sudah menjalani pemeriksaan menyeluruh, yang menunjukkan bahwa peluang saya memang kecil, namun bukan tidak mungkin. Tiara menghela napas, lalu memutar proyektor di samping Pak Dedi. Kali ini, yang muncul di layar bukanlah berkas keuangan, melainkan catatan medis dari sebuah klinik kesuburan ternama di luar negeri. Yang Mulia, ini adalah catatan medis saya. Dan ini adalah catatan medis Gilang Wirawan, yang ia jalani di klinik yang sama, 5 tahun lalu, ujar Tiara, suaranya kini terdengar menusuk. Semua orang di ruangan terkejut. Gilang terbelalak, wajahnya seketika pucat pasi, seperti baru melihat hantu. Gilang selalu bersikeras bahwa dia subur dan sayalah yang bermasalah, lanjut Tiara, namun, hasil yang ia terima saat itu menunjukkan hal sebaliknya. Masalah kesuburan kami, Yang Mulia, justru didominasi oleh faktor dari pihak Gilang. Dokter menyarankan agar Gilang menjalani terapi intensif.
Namun Gilang menolak karena harga dirinya terluka. Dia bersikeras bahwa sebagai pria, dia tidak mungkin bermasalah. Tiara membacakan kutipan dari laporan dokter, yang merinci masalah kesehatan Gilang yang mempengaruhi kesuburannya. Dia memilih menyembunyikan fakta ini dan menimpakan seluruh kesalahan pada saya, lalu melabeli saya sebagai wanita mandul, hanya untuk menutupi rasa malunya sebagai pria yang tidak sempurna. Gilang melompat dari kursinya. Tidak. Itu bohong. Itu palsu. Hakim dengan tegas menenangkan Gilang. Pak Dedi kemudian menyajikan bukti terakhir, hasil tes DNA Sinta yang Gilang dapatkan di bab 2. Yang mulia, jika Gilang begitu yakin dia subur, bagaimana mungkin janin yang dikandung Sinta, yang ia banggakan, terbukti bukan darah dagingnya? Faktanya, Gilang tidak hanya memiliki masalah kesuburan, tetapi ia juga memiliki kecenderungan mencari pembenaran atas kelemahannya dengan menghina pasangannya, ujar Pak Dedi. Pukulan ini adalah yang paling telak. Gilang tidak hanya kehilangan aset dan karir, ia kini kehilangan satu-satunya alasan pembenarannya untuk berselingkuh dan menghina Tiara. Dia tidak hanya dipecat dari kantor, tetapi juga dipecat dari status pria subur yang ia agung-agungkan. Tiara menatap Gilang dengan tatapan yang penuh kemenangan, namun juga terselip sedikit rasa iba yang cepat menghilang. Ia menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang dihancurkan oleh Gilang, tetapi Gilang juga menghancurkan dirinya sendiri karena kesombongannya yang akut. Di akhir sidang, hakim memutuskan bahwa tuntutan harta gonogini Gilang ditolak sepenuhnya karena aset yang dimaksud bukan milik Gilang pribadi. Hakim juga memerintahkan agar Tiara dan Gilang menjalani mediasi untuk menyelesaikan perceraian mereka. Namun hakim secara implisit mendukung posisi Tiara sebagai korban fitnah dan pengkhianatan. Gilang keluar dari ruang sidang, kini benar-benar menjadi tontonan publik yang memalukan. Media sudah menunggu di luar, dan mereka meliput setiap detail dari pengungkapan fakta kemandulan Gilang. Wajah Gilang terlihat abu-abu, tubuhnya gemetar, menyadari bahwa ia telah mencoba menyerang Tiara dengan senjata yang paling tajam, tetapi senjata itu berbalik dan menghancurkan harga dirinya sendiri. Tiara berhasil mengubah narasi. Ia bukan lagi wanita mandul yang cengeng, melainkan seorang wanita cerdas yang berjuang melawan fitnah dan pengkhianatan dari seorang pria yang tidak bertanggung jawab dan pengecut. Gilang telah kehilangan babak ini, dan ia tahu Tiara tidak akan berhenti sampai ia benar-benar mengambil kembali semua mainannya, seperti yang ia janjikan. Gilang kini menjadi seorang paria. Setelah sidang kedua, wajahnya terpampang di berbagai media daring dan cetak, bukan sebagai manajer senior yang sukses, melainkan sebagai pria serakah yang memfitnah istrinya sendiri dengan isu kemandulan, padahal dialah yang memiliki masalah utama. Hidupnya menjadi rangkaian penolakan. Tidak ada lagi teman yang mau menampungnya, dan semua kontak profesionalnya menguap. Ia terpaksa tidur di stasiun bus, hanya ditemani sisa-sisa uang tunai yang ia pinjam dari Pak Jono, pengacara terakhirnya. Di tengah keputusasaan itu, Gilang mulai merencanakan langkah paling ekstrim. Ia tahu ia tidak bisa melawan Tiara di arena hukum atau bisnis. Tiara terlalu jauh di atasnya. Satu-satunya cara adalah dengan menghancurkan sumber kekuatan Tiara yang paling rahasia. Pratiwi Group, perusahaan yang ia dengar adalah milik ayah Tiara. Gilang berkeyakinan bahwa jika ia bisa merusak reputasi perusahaan itu, Tiara akan terpaksa mundur dan menyerah dalam perceraian, memberinya setidaknya sedikit uang tutup mulut. Gilang mulai mengumpulkan semua informasi yang ia bisa tentang Pratiwi Group. Ia menyelinap masuk ke kantor lamanya di malam hari, menggunakan kartu akses yang belum diblokir sepenuhnya, untuk mencuri beberapa data kontak dan informasi vendor yang pernah bekerja sama dengan Tiara. Aksi ini sangat berisiko, namun Gilang tidak punya pilihan lain. Di sisi lain kota, Tiara sudah memprediksi bahwa Gilang akan melakukan tindakan putus asa. Ia tahu bahwa pria yang jatuh miskin, apalagi Gilang yang sombong, akan berubah menjadi sangat berbahaya. Pak Dedi, saya yakin Gilang akan mencoba merusak nama baik Pratiwi Group. Dia pasti akan mencoba menghubungi media atau kompetitor lama ayah saya, ujar Tiara, duduk di kantornya, menatap layar yang menunjukkan pergerakan Gilang melalui tracking GPS sederhana yang dipasang oleh tim keamanannya pada mobil pinjaman Gilang. Pak Dedi terlihat khawatir. Itu berbahaya, Tiara. Reputasi ayah Anda sangat bersih. Jika ada sedikit saja celah, Gilang bisa memanfaatkannya. Justru itu. Kita akan berikan dia celah, jawab Tiara dengan senyum tipis.
Kita akan umpan dia dengan informasi yang salah, informasi yang sangat rahasia, yang hanya bisa diakses oleh orang dalam. Informasi yang terlihat menggiurkan, namun sebenarnya adalah jebakan yang sudah kami siapkan. Tiara kemudian mengarahkan tim IT-nya untuk membuat sebuah file palsu yang sangat meyakinkan. File itu berisi bukti bahwa Pratiwi Group selama ini melakukan penghindaran pajak yang sangat cerdik melalui dana offshore di luar negeri. File ini sengaja ditanam di salah satu server cadangan kantor lama Gilang, yang Gilang yakini sebagai gudang informasi yang aman. Gilang, setelah berhasil menyelinap dan mencuri beberapa hard drive lama, menemukan file tersebut. Matanya langsung berbinar. Ini adalah tambang emas. Penghindaran pajak skala besar adalah kejahatan serius. Gilang yakin, jika ia membocorkan ini ke media atau pihak berwenang, seluruh kekaisaran Tiara akan goyah. Ia tidak menyadari bahwa file itu adalah racun yang sengaja Tiara letakkan sebagai umpan. Gilang, didorong oleh dendam dan kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang, menghubungi Pak Herman, seorang whistleblower terkenal yang sering bekerja sama dengan media investigatif. Gilang menawarkan file itu seharga yang ia butuhkan untuk hidup kembali dan membalas dendam. Pak Herman, yang selalu berhati-hati, meminta Gilang bertemu di tempat terpencil. Gilang, yang sudah gelap mata, menyetujuinya tanpa curiga. Sementara itu, Bu Ratna, yang tengah bersembunyi di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, mulai kehabisan uang. Perhiasan yang ia bawa tidak sebanyak yang ia kira, dan ia tidak memiliki keterampilan untuk bekerja. Ia mulai membaca berita dan melihat kehancuran Gilang, yang membuatnya takut sekaligus marah. Ia sangat menyesal karena ia tidak pernah bersikap baik pada Tiara. Ia menyadari, jika Tiara masih mau mendengarkannya, mungkin hidupnya tidak akan seburuk ini. Dengan sedikit keberanian, Bu Ratna mencoba menghubungi Tiara. Ia mengirimkan pesan singkat, penuh permintaan maaf yang terdengar tidak tulus. Tiara, tolong Ibu. Ibu tahu Gilang salah. Tapi tolong, jangan hancurkan dia sampai ke akar. Ibu janji akan bicara baik-baik padamu, kita selesaikan ini seperti keluarga. Tiara membaca pesan itu, hanya menghela napas. Gilang dan Bu Ratna sama saja, Pak Dedi. Mereka hanya datang saat mereka butuh. Kita tidak perlu membalas pesan Bu Ratna. Biarkan dia merasakan akibat dari perbuatannya, kata Tiara, penuh ketegasan. Fokus Tiara kini kembali pada Gilang. Tiara telah mengatur pertemuan Gilang dengan Pak Herman. Tiara tahu, begitu Gilang menyerahkan file palsu itu, Gilang akan dicap sebagai penipu dan kriminal, sekaligus menjadi subjek tuntutan pencemaran nama baik yang besar-besaran dari Pratiwi Group. Di malam yang dingin, Gilang bertemu Pak Herman di sebuah kafe sepi. Gilang menyerahkan hard drive yang berisi file jebakan itu dengan tangan gemetar. Ini dia, Pak Herman. Semua bukti penghindaran pajak besar-besaran oleh Pratiwi Group, bisik Gilang, wajahnya pucat. Pak Herman mengambil hard drive itu, memasukkannya ke dalam tas. Baiklah, Gilang. Saya akan verifikasi ini. Jika ini valid, Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Saat Gilang hendak menerima amplop uang muka dari Pak Herman, tiba-tiba 3 orang berbadan tegap muncul dari balik kegelapan. Mereka bukan debt collector atau polisi, melainkan tim keamanan rahasia yang dikirim oleh Tiara. Mereka dengan cepat mengamankan Gilang dan hard drive itu. Gilang terkejut dan melawan. Siapa kalian? Aku tidak melakukan kejahatan. Salah satu pria itu, yang ternyata adalah Pak Joko, kepala keamanan Pratiwi Group, menunjukkan kartu identitasnya kepada Gilang. Anda telah melakukan pencurian data dari server perusahaan lama Anda, Tuan Gilang. Dan Anda mencoba menjual informasi rahasia yang tidak terverifikasi kepada media. Anda telah merusak reputasi perusahaan kami, dan kami akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik dan pencurian data. Gilang menyadari bahwa ia baru saja masuk ke dalam jebakan yang sangat licik. Tiara tidak hanya memprediksi tindakannya, tetapi juga menyajikan umpan yang sangat menggiurkan sehingga ia tidak bisa menolak. Ia mencoba menoleh ke Pak Herman, yang ternyata sudah pergi, tidak peduli dengan nasib Gilang. Keesokan paginya, Gilang diseret ke kantor polisi untuk diinterogasi. Ia diperlihatkan bukti video yang menunjukkan ia menyelinap ke kantor lama, dan file palsu yang ia coba jual. Tim hukum Tiara tiba dengan cepat,
mengajukan tuntutan pencemaran nama baik yang sangat besar atas nama Pratiwi Group. Gilang kini tidak hanya miskin, dipecat, dan diceraikan, tetapi juga berstatus tersangka kriminal. Tiara tidak perlu menjebloskannya ke penjara dengan tuntutan audit lama. Ia menjebloskannya ke dalam kasus yang jauh lebih publik dan memalukan, mencoba menipu media dengan data palsu dan mencuri. Dari jauh, Tiara mengamati berita penangkapan Gilang. Ia merasakan sedikit rasa sakit, tetapi dengan cepat ia tepis. Gilang telah memilih jalannya sendiri, dan ia hanya memastikan bahwa jalan itu memiliki konsekuensi yang setimpal. Tiara kemudian mengalihkan fokusnya pada persiapan sidang terakhir perceraian mereka. Ia tahu, Gilang mungkin akan dibebaskan dengan jaminan, dan akan mencoba satu kali lagi untuk membalikan keadaan di meja hijau. Tiara menyimpan satu kartu truf yang paling kejam, yang akan menghancurkan Gilang secara total, bahkan melebihi kehancuran karir dan asetnya. Gilang berhasil keluar dari tahanan polisi berkat uang jaminan yang dibayarkan oleh Pak Jono, pengacara murahan yang kini menyesal setengah mati karena mengambil Gilang sebagai klien. Namun, kebebasan Gilang terasa seperti penjara. Ia kini dicap sebagai pencuri data dan penipu publik. Kemanapun ia pergi, ia merasa diawasi dan dihina. Tidak ada bank yang mau memberinya pinjaman, dan semua pintu pekerjaan tertutup rapat. Reputasinya telah hancur total, persis seperti yang Tiara janjikan. Ia mencoba kembali ke tempat ibunya, Bu Ratna, dengan harapan ibunya akan berbelas kasihan. Gilang menemukan Bu Ratna di sebuah kontrakan kumuh, yang merupakan antitesis dari apartemen mewah yang mereka tinggali dulu. Bu Ratna, yang kini terlihat tua dan renta, menyambut Gilang bukan dengan pelukan, melainkan dengan air mata dan cacian. "Lihat dirimu, Gilang. Kau sudah menghancurkan hidup ibu. Ibu harus tinggal di tempat kotor ini karena kebodohanmu. Kenapa kau harus membuat Tiara marah? Dia wanita paling kaya yang pernah kau miliki, dan kau buang dia demi wanita murahan itu," teriak Bu Ratna, penuh penyesalan egois. Gilang memohon, berlutut di hadapan ibunya. "Bu, tolong. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Kita harus bersatu untuk melawan Tiara. Dia jahat, Bu. Dia ingin mengambil semua yang saya punya." "Apa yang kau punya?" Bu Ratna tertawa getir. "Kau tidak punya apa-apa, Gilang. Semua yang kau miliki adalah milik ayahnya Tiara. Kita telah dibohongi selama bertahun-tahun. Kau pikir kau kaya, padahal kau hanya manajer sewa. Pergi. Ibu tidak sudi melihat wajahmu lagi." Gilang menyadari bahwa ia telah kehilangan ibunya sepenuhnya. Bu Ratna terlalu mencintai uang dan statusnya, dan begitu Gilang kehilangan keduanya, ia menjadi beban yang harus disingkirkan. Gilang meninggalkan Bu Ratna dengan hati yang hancur, merasakan kesendirian yang paling dalam. Gilang kini terpaksa bekerja serabutan sebagai buruh harian, dengan bayaran yang bahkan tidak cukup untuk menyewa kamar kos. Ia merindukan kehidupan lamanya, mobil mewah, dan kekuasaan yang dulu ia genggam. Ia menyadari bahwa kemewahan itu tidak pernah ia hargai, dan kini Tiara telah mengambilnya kembali dengan cara yang sangat dingin dan sistematis. Di tengah kekalutan ini, Gilang menerima surat panggilan terakhir dari pengadilan, sidang putusan cerai. Tiara akhirnya setuju untuk mengakhiri pernikahan ini, tetapi dengan satu syarat, Gilang harus hadir tanpa pengacara dan menerima semua keputusan pengadilan tanpa banding. Gilang, yang sudah terlalu lelah dan miskin, memutuskan untuk datang, berharap ini adalah akhir dari penderitaannya. Gilang berjalan ke ruang sidang dengan setelan lusuh yang sudah tidak layak pakai. Ia melihat Tiara. Tiara duduk di kursi korban, dikelilingi oleh tim hukumnya yang profesional. Tiara terlihat mempesona, tenang, dan bersinar, seperti seorang ratu yang baru saja mendapatkan kembali tahtanya. Tiara bahkan tidak melirik Gilang. Sidang dimulai. Tiara mengajukan tuntutan cerai dengan alasan pengkhianatan, fitnah, dan kekejaman psikologis. Gilang tidak membantah. "Yang mulia," ujar Pak Dedi, pengacara Tiara, "klien kami telah memenangkan semua tuntutan aset dan hak hukum. Gilang Wirawan terbukti bersalah atas pengkhianatan dan fitnah. Kami hanya meminta satu hal lagi dari pengadilan, agar Gilang Wirawan secara hukum dinyatakan tidak berhak atas dukungan finansial apapun dari Nyonya Tiara Pratiwi, dan agar Gilang dilarang mendekati klien kami atau aset-asetnya di masa mendatang." Gilang tidak peduli.
Ia hanya ingin cerai ini cepat selesai. Tiba-tiba, saat sidang hampir ditutup, Gilang menerima sebuah pesan teks dari nomor tak dikenal. Pesan itu sangat singkat, namun berhasil menghentikan detak jantungnya. Pesan itu berbunyi, "Gilang, kau ingat aku? Sinta." Gilang seketika terperanjat. Sinta? Kenapa dia menghubunginya lagi? Ia membaca pesan kedua, "Aku dengar kau di pengadilan. Jangan buru-buru cerai. Aku punya hadiah untukmu. Hadiah terakhir." Gilang dengan gugup mengetik balasan, "Hadiah apa? Jangan ganggu aku lagi." Pesan ketiga masuk, dan kali ini, Gilang hampir menjerit. Pesan itu berisi sebuah foto akta kelahiran seorang anak yang baru lahir. Di bawah nama Ibu Sinta, terdapat nama ayah yang tertulis jelas, Gilang Wirawan. Di bawah foto itu, Sinta menulis, "Selamat, Ayah Gilang. Tes DNA yang Tiara kirimkan itu palsu. Kami kembali menguji setelah aku melarikan diri, dan hasilnya positif. Anak ini benar-benar anakmu, dan aku akan menuntut hak asuhnya darimu, tepat setelah kau resmi bercerai dari Tiara dan menjadi miskin." Gilang merasakan pukulan yang begitu dahsyat. Tiara tidak hanya menghancurkan karirnya dengan audit palsu dan aset sewa, tapi juga memalsukan tes DNA. Gilang panik. Ia menyadari bahwa jika ia bercerai dalam keadaan miskin, ia akan dipaksa menanggung biaya hidup anak dan tunjangan Sinta seumur hidup, sesuatu yang tidak mungkin ia lakukan. Gilang melompat berdiri di ruang sidang, wajahnya benar-benar kehilangan warna. "Tiara, tunggu. Aku tidak mau cerai," teriak Gilang, mengabaikan hakim dan pengacara. Semua orang di ruangan terkejut. Gilang yang lusuh dan berantakan kini bertingkah seperti orang gila. "Tiara, kau bohong. Tes DNA itu palsu. Sinta sudah mengirimkan bukti. Anak itu anakku. Kau tidak bisa menceraikanku dalam keadaan seperti ini." Gilang memohon, mencoba meraih Tiara. Tiara, yang selama ini diam, kini menatap Gilang dengan tatapan yang sangat dingin dan mematikan. Ia tidak menunjukkan keterkejutan. Seolah ia sudah memprediksi kejutan terakhir ini. Tiara berdiri, mengambil mikrofon, dan berbicara kepada hakim. "Yang mulia, saya memohon agar sidang ditunda sebentar. Ada satu hal yang perlu saya ungkapkan mengenai bom waktu yang saya janjikan." Tiara menoleh ke Gilang. "Kau pikir aku bodoh, Gilang? Kau pikir aku tidak mengantisipasi Sinta akan melakukan tes DNA kedua? Tentu saja tes DNA yang kukirimkan ke kantor itu palsu. Itu hanya trigger agar kau panik dan bertindak bodoh." Gilang terdiam, terkejut. Tiara melanjutkan, suaranya tenang, namun penuh kemenangan. "Aku tahu betul anak itu mungkin darah dagingmu. Dan itulah mengapa aku tidak mau menceraikanmu. Sinta ingin menuntut tunjangan darimu, kan? Baiklah. Aku telah menghubungi Sinta dan pengacaranya tadi malam. Kami sudah membuat kesepakatan." Tiara tersenyum penuh rahasia. "Aku akan menalangi semua biaya hidup anak itu. Aku akan menanggung semua tunjangan yang kau butuhkan untuk Sinta dan anakmu. Tapi dengan satu syarat, Gilang." Gilang menatap Tiara dengan mata lebar, kebingungan dan ketakutan bercampur. "Syaratnya, kau harus tetap menjadi suamiku secara hukum." Semua orang di ruangan terkesiap. Tiara ingin tetap menikah dengan pria yang menghinanya, memfitnahnya, dan mengkhianatinya. Tiara menjelaskan kepada hakim. "Gilang kini bangkrut, Yang Mulia, dan akan diwajibkan membayar tunjangan anak yang sangat besar. Jika kami bercerai, Sinta akan mengambil tunjangan itu darinya. Tapi jika kami tetap menikah, sebagai istri sahnya, saya yang akan mengontrol semua kewajiban finansialnya, termasuk tunjangan anak." Tiara menoleh ke Gilang, matanya berkilat. "Aku akan menjagamu, Gilang. Aku akan memastikan kau tidak dipenjara karena tidak mampu membayar tunjangan. Aku akan memastikan anakmu mendapatkan semua yang ia butuhkan. Tapi kau harus hidup dalam kehinaan, tetap menjadi suamiku yang miskin, yang namanya harus kubawa, dan yang harus hidup di bawah belas kasihanku seumur hidupmu, tanpa hak apa-apa." Gilang jatuh berlutut. Ia menyadari bahwa Tiara telah menciptakan neraka yang jauh lebih buruk daripada perceraian. Ia harus tetap menikah dengan Tiara, si istri cadangan. Tetapi kini ia benar-benar menjadi
Suami cadangan, yang hidup dari uang istrinya, yang harus melihat anak kandungnya dibiayai oleh wanita yang ia hina. Keputusan Tiara untuk menangguhkan perceraian dan justru menalangi kewajiban finansial Gilang sebagai ayah biologis membuat Gilang terperangkap dalam jebakan yang tak terbayangkan. Ia memang terhindar dari penjara akibat gagal membayar tunjangan anak kepada Sinta, tetapi harga dari penyelamatan itu jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Gilang kini secara hukum harus tetap menjadi suami Tiara, hidup di bawah kendali penuh wanita yang paling ia benci dan hina. Tiara, dengan kekuasaannya yang mutlak, tidak mengizinkan Gilang kembali ke rumah mewah mereka yang lama. Sebaliknya, ia menyewakan sebuah apartemen studio kecil di pinggiran kota untuk Gilang. Apartemen itu bersih, namun sederhana, sebuah pengingat yang menyakitkan tentang betapa jauhnya Gilang jatuh dari kehidupan mewahnya dulu. Tiara juga memberikan Gilang tunjangan hidup mingguan dalam jumlah yang sangat terbatas. Hanya cukup untuk makan dan membayar kebutuhan dasar, tidak lebih. Semua ini disalurkan melalui rekening yang diawasi ketat oleh tim keuangan Tiara. Gilang mencoba mencari pekerjaan, namun sia-sia. Setiap kali ia melamar, para pewawancara selalu mengenali wajahnya dari berita skandal. Reputasinya sebagai pencuri data dan mantan manajer serakah yang menipu istrinya sendiri, sudah mendarah daging di dunia korporasi. Tidak ada perusahaan yang mau mengambil risiko mempekerjakan Gilang. Dalam keputusasaannya, Gilang akhirnya mendapatkan pekerjaan kasar sebagai pekerja gudang. Itu adalah pekerjaan yang sangat jauh dari posisi manajer senior yang dulu ia pegang. Ia harus mengangkat kotak-kotak berat, bekerja dalam shift panjang, dan menghadapi tatapan sinis dari rekan-rekan kerjanya yang mengenali wajahnya. Gilang merasakan kehinaan yang luar biasa, namun ia harus menerima pekerjaan itu demi tunjangan mingguan yang dikontrol Tiara. Tiara, melalui Pak Dedi, memastikan bahwa Gilang mengetahui setiap detail dari kehidupan yang kini ia dan anak Gilang jalani. Sinta, yang kini hidup tenang, mendapatkan semua tunjangan anak dari Tiara. Tiara bahkan membiayai sekolah dan kebutuhan kesehatan anak itu sepenuhnya. Ironisnya, anak Gilang hidup dalam kemewahan berkat uang dari wanita yang Gilang hina, sementara Gilang harus bekerja keras hanya untuk makan. Suatu hari, Gilang mencoba menghubungi Sinta, memohon agar Sinta bersaksi di pengadilan bahwa Tiara memalsukan tes DNA pertama untuk menjebaknya. Sinta, yang kini cerdas dan terjamin kehidupannya oleh uang Tiara, menolak mentah-mentah. Kau pikir aku bodoh, Gilang? Aku mendapatkan semua yang kuinginkan sekarang, dan itu berkat Tiara. Dia menjamin masa depan anakku. Kau tidak bisa memberiku apa-apa. Kami tidak butuh kau. Berhentilah mengganggu kami, ujar Sinta, lalu memutus panggilan itu. Gilang terpuruk. Ia menyadari bahwa bom waktu Tiara sungguh sempurna. Tiara tidak hanya menghancurkan Gilang, tetapi juga menggunakan wanita yang menjadi penyebab kehancurannya untuk menjamin penderitaan Gilang seumur hidup. Beberapa minggu kemudian, Gilang menerima undangan. Itu adalah undangan dari sebuah acara amal bergengsi yang diadakan oleh Pratiwi Group. Gilang tahu, ini adalah jebakan lain dari Tiara. Gilang memutuskan untuk datang. Ia mengenakan setelan jas lamanya yang sudah pudar, mencoba terlihat seperti Gilang yang dulu. Ia berharap bisa bertemu Tiara secara langsung, memohon, atau bahkan mengancam. Pesta amal itu diadakan di sebuah ballroom mewah. Gilang masuk, dan semua mata langsung tertuju padanya. Bisikan-bisikan segera terdengar, itu Gilang, suami Tiara yang dipecat itu. Kasihan sekali, lihat pakaiannya. Gilang merasakan ratusan mata menghakiminya. Di tengah ruangan, Tiara berdiri anggun di samping Pak Arya, direktur utama lama Gilang, dan seorang pria parubaya yang sangat berwibawa, Pak Pratiwi, ayah Tiara. Mereka berbincang-bincang santai, terlihat seperti keluarga konglomerat yang sempurna. Gilang memberanikan diri mendekat. Ia harus bicara pada Tiara. Tiara, panggil Gilang, suaranya serak. Tiara menoleh, ekspresinya datar, tanpa ada emosi sedikitpun. Ia melihat Gilang dari ujung kaki sampai ujung rambut, seolah Gilang hanyalah serangga yang mengganggu. Oh, Gilang. Kenapa kau datang? Aku pikir kau sedang sibuk mengurus gudang, ujar Tiara, suaranya tenang, namun menusuk. Gilang mengabaikan sindiran itu dan langsung menyerang. Tolong, Tiara. Bebaskan aku.
Aku mohon. Ceraikan aku. Aku tidak tahan lagi dengan hidup seperti ini. Pak Pratiwi dan Pak Arya menyaksikan drama itu dengan ekspresi prihatin yang dibuat-buat. Bebaskan kau? Tiara tersenyum dingin. Kau selalu bertanya, tanpa aku kamu bisa apa? Sekarang kau tahu jawabannya. Tanpa aku, kau akan dipenjara karena gagal membayar tunjangan anak. Aku memberimu kehidupan, Gilang. Aku memberimu martabat. Gilang mencoba menimpali, martabat apa? Kau membuatku menjadi pecundang yang harus hidup dari belas kasihanmu. Tepat. Tiara memotong dengan tegas. Itu adalah balasanmu, Gilang. Kau menghinaku, kau menipu semua orang, dan kini kau harus hidup dalam kehinaan itu. Kau tetap menjadi suamiku secara hukum, bukan sebagai pasangan, tetapi sebagai aset yang kumiliki. Kau adalah pengingat hidupku tentang betapa bodohnya seorang pria yang meremehkan seorang wanita. Tiara kemudian mengulurkan tangannya ke Pak Arya. Pak Arya, tolong berikan dia amplop itu. Itu adalah gaji bulanannya sebagai suami sah yang merawat nama baik keluarga. Gilang menerima amplop itu. Isinya hanya beberapa lembar uang tunai, jumlahnya bahkan tidak mencapai 1/10 dari gaji bulanannya dulu. Gilang merasa dilecehkan secara terbuka. Kau menghinaku, desis Gilang. Tiara mencondongkan tubuhnya, berbisik pelan, hanya untuk didengar Gilang. Aku tidak menghinamu, Gilang. Aku hanya memberimu apa yang pantas kau dapatkan. Dan ingat, kau harus tetap menjadi suamiku. Jika kau berani menceraikanku, atau kabur, tunjangan anak itu akan kutarik, dan kau akan kembali ke penjara. Anakmu akan menderita karena kau. Ancaman itu menghantam Gilang tepat di tempat yang paling lemah, rasa bersalahnya sebagai seorang ayah. Gilang tidak bisa melawan. Ia terperangkap dalam sangkar emas Tiara, dipaksa untuk hidup sebagai suami nominal, seorang pecundang yang dibiayai oleh wanita yang ia hina. Tiara kembali ke posisinya di samping ayahnya, tersenyum cerah kepada para tamu. Gilang, dengan amplop di tangan, hanya bisa berjalan mundur, meninggalkan acara itu. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan perang ini sepenuhnya. Tiara tidak hanya memenangkan pertarungan hukum dan bisnis, tetapi juga memenangkan kontrol mutlak atas jiwa dan nasibnya. 1 tahun berlalu. Gilang menjalani hidupnya sebagai suami nominal Tiara yang miskin dan terhina. Ia masih bekerja di gudang, mendapatkan gaji minim, yang sebagian kecilnya ia gunakan untuk hidup, dan sebagian besarnya ia serahkan kembali kepada Tiara melalui rekening yang diawasi, sebagai bukti kepatuhannya. Ia hidup dalam ketakutan terus-menerus akan ancaman Tiara yang akan menarik tunjangan anak jika ia berani melanggar aturan. Selama setahun itu, Gilang tidak pernah lagi melihat Tiara secara langsung, kecuali melalui media. Tiara semakin bersinar. Pratiwi Group berkembang pesat di bawah kepemimpinan ayahnya dan strategi konsultasi Tiara. Tiara menjadi ikon wanita sukses yang berhasil mengatasi pengkhianatan dengan kecerdasan, bukan dengan air mata. Gilang tahu bahwa ia tidak punya masa depan. Ia terperangkap dalam status pernikahan yang menghinanya. Ia tidak bisa menikah lagi, tidak bisa punya kehidupan yang normal, dan yang terburuk, ia dipaksa untuk terus-menerus diingatkan bahwa ia adalah pecundang yang hidup dari belas kasihan wanita yang ia ejek. Di sisi lain, Bu Ratna, ibu Gilang, kini benar-benar jatuh miskin. Uang yang ia bawa kabur sudah habis. Ia terpaksa bekerja sebagai buruh cuci piring di warung makan kecil. Bu Ratna menyaksikan kesuksesan Tiara di televisi, dan penyesalan mendalam merasukinya. Ia menyadari betapa bodohnya ia dulu meremehkan Tiara, dan betapa salahnya ia memuja Gilang yang ternyata hanya pria sombong dan penuh kebohongan. Bu Ratna akhirnya memberanikan diri. Ia mendatangi kantor utama Pratiwi Group, memohon untuk bertemu dengan Tiara. Ia tidak lagi menuntut, ia hanya ingin meminta maaf dan memohon belas kasihan, berharap Tiara mau membantunya mendapatkan kembali sedikit kemewahan dari hidupnya yang hancur. Tiara menerima kedatangan Bu Ratna di ruangannya yang mewah, ditemani oleh Pak Dedi. Tiara duduk di kursi kebesarannya, tidak ada amarah di matanya, hanya ketenangan yang dingin. Bu Ratna berlutut, menangis terseduh-seduh. Tiara, nak, ibu mohon ampun. Ibu salah. Ibu sangat menyesal telah menghinamu, meremehkanmu, dan membiarkan Gilang menyakitimu. Ibu tahu ibu jahat, tapi tolong,
bantu ibu. Ibu sudah tua, ibu tidak punya apa-apa lagi. Ibu janji akan menjadi ibu mertua yang baik jika kau mau memaafkan kami. Tiara membiarkan Bu Ratna menangis sejenak. Berdiri, Bu Ratna, ujar Tiara, suaranya lembut namun penuh wibawa. Saya sudah memaafkan Anda. Namun, memaafkan bukan berarti melupakan konsekuensi. Anda memilih untuk meninggalkan Gilang saat dia jatuh, dan Anda meninggalkan saya saat saya membutuhkan dukungan. Anda memilih uang di atas keluarga, dan kini Anda mendapatkan akibatnya. Ibu tahu, Tiara. Tapi kami sudah tidak punya apa-apa. Tolong, ceraikan Gilang, dan berikan dia bagian uang tutup mulut agar ia bisa memulai hidup baru. Dan tolong, bantu ibu sedikit uang, hanya untuk menyewa tempat tinggal yang layak. Pinta Bu Ratna, matanya penuh harap. Tiara tersenyum. Gilang tidak akan pernah saya ceraikan, Bu Ratna. Dia adalah pengingat terbaik bagi saya. Dan mengenai uang, saya akan membantu Anda. Saya akan memberikan Anda sejumlah uang, dengan satu syarat. Bu Ratna terkejut. Syarat apa, Tiara? Anda harus menandatangani surat pernyataan ini. Surat ini berisi pengakuan jujur Anda tentang bagaimana Anda dan Gilang meremehkan dan menipu saya selama pernikahan. Anda juga harus mengakui bahwa semua aset yang kami ambil adalah sah milik keluarga saya. Dan yang terpenting, Anda harus merekam video berisi pengakuan dan permintaan maaf tulus Anda, yang akan saya gunakan untuk membersihkan nama saya di mata publik sepenuhnya. Jelas Tiara. Bu Ratna ragu sejenak. Ini adalah penghinaan terakhir yang harus ia terima. Ia harus secara terbuka mengakui kejahatannya sendiri. Namun, kehidupannya yang menyedihkan membuatnya tidak punya pilihan. Bu Ratna akhirnya menandatangani surat itu dan merekam video yang diminta Tiara. Menangis di depan kamera, mengakui bahwa Gilang adalah pria sombong yang selalu bergantung pada kekayaan istrinya. Tiara menepati janjinya. Ia memberikan Bu Ratna uang yang cukup untuk menyewa kamar kos yang layak dan memulai hidup baru dengan sederhana, tanpa kemewahan yang dulu. Penderitaan Bu Ratna telah mencapai tujuannya, pengakuan mutlak atas kesalahan. Setelah mendapatkan semua pengakuan dan bukti itu, Tiara merasa semua kepingan teka-teki pembalasannya sudah lengkap. Ia kini siap untuk memenangkan putusan cerai dengan syaratnya sendiri, dan menjalankan plot twist pamungkas yang ia siapkan sejak awal. Tiara memanggil Gilang untuk pertemuan terakhir. Pertemuan itu diadakan di rumah mewah mereka yang lama, yang kini sudah direnovasi total dan terlihat jauh lebih indah dari sebelumnya. Gilang datang dengan hati-hati. Ia terpana melihat rumah itu. Tiara, kau merenovasi rumah ini? Tanyanya, suaranya dipenuhi rasa iri. Tentu saja. Ini adalah aset keluargaku, bukan asetmu, jawab Tiara, berdiri di tengah ruang tamu, di mana dulu Gilang melontarkan hinaan terbesarnya. Aku tahu. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kau memanggilku ke sini? Apakah kau sudah puas dengan kehinaanku? Apakah kau akan menceraikanku sekarang? Tanya Gilang, pasrah. Tiara tersenyum penuh rahasia. Ia tidak menjawab, melainkan menyalakan televisi layar datar besar di belakangnya. Di layar, muncul video Bu Ratna yang sedang menangis, mengakui semua kejahatan dan fitnah yang mereka lakukan pada Tiara. Gilang terkejut, ia tidak tahu bahwa ibunya sudah menyerah. Ibumu sudah mengakui semuanya, Gilang. Kau dan ibumu telah menghinaku, merampas kehidupanku. Tapi hari ini, semua itu berakhir, kata Tiara. Tiara mengambil sebuah dokumen dari meja. Itu adalah berkas cerai yang sudah disiapkan Pak Dedi. Aku akan menceraikanmu, Gilang. Tuntutanku dikabulkan. Kau tidak mendapatkan apa-apa, dan kau tetap harus menanggung tunjangan anak yang akan kubayar, selamanya. Gilang merasa lega sekaligus malu. Ia akhirnya bebas. Namun ia bebas dalam keadaan bangkrut, dan masih terikat pada bantuan finansial Tiara untuk anaknya. Terima kasih, Tiara, bisik Gilang, menundukkan kepala. Jangan berterima kasih dulu, Gilang, potong Tiara, matanya kini berkilat dengan cahaya kemenangan. Ada satu hal lagi yang harus kau tahu, bom waktu ketiga. Gilang mengangkat kepalanya, bingung. Bukankah hanya ada 2 bom waktu? Bom waktu pertama adalah DNA palsu yang membuatmu panik. Bom waktu kedua adalah kehancuran kariermu dan aset sewa. Dan yang ketiga ini, Gilang,
adalah kebenaran yang sesungguhnya yang selama ini kau butakan oleh kesombongan, ujar Tiara. Ia mengambil sebuah amplop kecil. Tiara menyerahkan amplop itu kepada Gilang. Buka. Gilang membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada sebuah sertifikat dan sebuah foto. Foto USG seorang bayi yang sedang berkembang. Apa ini? Kau hamil? Tanya Gilang, terkejut. Tiara mengangguk. Ya, aku tidak mandul, Gilang. Aku hanya mengalami masalah hormonal kecil. Setelah aku bercerai darimu dan semua stres ini hilang, tubuhku kembali normal. Aku tahu, Gilang, aku hamil anak kita. Gilang terperanjat, matanya berkaca-kaca. Ia tidak mandul, Tiara juga tidak mandul, dan mereka akan punya anak. Rasa penyesalan yang mendalam membanjiri dirinya. Ia telah menghancurkan istrinya, mengkhianati pernikahan, dan membuang kesempatan untuk memiliki keluarga sempurna demi kebanggaan palsu dan gundik yang menipunya. Tiara menatap Gilang yang hancur. Aku hamil anakmu, Gilang. Tapi bukan untukmu. Anak ini akan menjadi pewaris tunggal Pratiwi Group. Dia akan lahir dengan nama belakangku, dan tidak akan pernah tahu bahwa ayahnya adalah pria yang sombong dan pengecut sepertimu. Kau akan hidup, melihat anak kandungmu sendiri dibesarkan sebagai pewaris kekayaan yang pernah kau remehkan, tanpa kau pernah bisa menyentuhnya. Itu adalah pukulan terakhir Tiara. Gilang jatuh berlutut, menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga kesempatan paling berharga dalam hidupnya. Gilang tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap foto USG di tangannya, yang menunjukkan wajah kecil polos, anak yang akan segera lahir sebagai darah dagingnya, namun yang tidak akan pernah ia sentuh. Kenyataan bahwa Tiara akan melahirkan anak mereka, sementara ia tidak punya hak apapun, adalah neraka yang jauh lebih buruk daripada kebangkrutan atau dipenjara. Ia telah membuang keluarganya, kebahagiaannya, dan masa depan anak kandungnya sendiri, hanya demi keangkuhan sesaat dan cinta palsu. Tiara membiarkan keheningan itu berlangsung lama, membiarkan Gilang mencerna setiap detail dari pukulan telak itu. Pengumuman kehamilan itu adalah bom waktu ketiga yang tidak ia janjikan, sebuah pembalasan pribadi yang jauh lebih dalam daripada sekadar uang. Kau tidak punya hak, Tiara. Kau tidak bisa memisahkanku dari anakku, teriak Gilang, air mata mengalir membasahi wajahnya yang kusam. Aku punya hak penuh, Gilang, jawab Tiara, suaranya tenang. Kau sendiri yang secara terbuka mencoret dirimu dari kehidupan anak ini saat kau menyebutku, wanita mandul, dan membanggakan janin Sinta. Secara hukum, kau tidak punya aset. Kau memiliki rekam jejak kriminal karena pencurian data, dan kau tidak punya kapabilitas finansial. Anak ini akan hidup dengan damai dan bahagia, jauh darimu. Gilang menyadari bahwa ia kalah mutlak. Ia tidak hanya kehilangan istri dan kekayaan, tetapi juga identitasnya sebagai seorang ayah yang diakui. Lalu, kenapa kau memanggilku ke sini? Tanya Gilang, pasrah. Tiara tersenyum, senyum seorang pemenang yang telah menyelesaikan permainannya. Aku memanggilmu ke sini untuk memberimu kejutan terakhir. Kau pikir kau sudah kalah semua? Kau pikir aku hanya mengambil kembali semua aset yang pernah kau klaim? Tiara melangkah ke tengah ruangan, tepat di posisi Gilang dulu menghinanya. Ia memandang Gilang dengan tajam. Kita kembali ke awal, Gilang. Kau menuntut harta Gonogini dengan alasan aku tidak punya aset sebelum menikah. Kau benar, rumah ini dan semua yang ada di dalamnya dibeli saat kita menikah, tapi aku katakan itu adalah aset ayahku. Gilang mengangguk putus asa. Aku tahu. Aku sudah kalah. Kau salah, kata Tiara, menimpali dengan dingin. Kau memang kalah, tapi bukan karena alasanku yang itu. Alasan aset itu adalah milik ayahku juga adalah kebohongan yang kubuat. Gilang terbelalak. Wajahnya pucat pasi. Apa maksudmu? Tiara mengambil sebuah dokumen dari Pak Dedi. Itu adalah akta jual beli properti yang asli, yang sudah lama tersembunyi. Rumah ini, Gilang, beserta semua mobil mewah dan rekening investasi itu, semuanya kubeli sebelum kita menikah. Jauh sebelum kita menikah, saat aku mulai membangun Pratiwi Group secara diam-diam. Ungkap Tiara. Gilang syok. Tapi, ayahmu. Ayahku? Ayahku hanya kugunakan namanya sebagai perisai, Gilang.
Ayahku hanya menandatangani surat kuasa yang memberiku kendali penuh atas semua properti ini tanpa kau sadari. Aku sengaja menyembunyikan kepemilikan mutlakku atas aset ini dari ayahku dan darimu. Aku melakukannya karena aku sudah melihat gelagat serakahmu dan ibumu sejak awal. Gilang. Tiara menunjuk ke sebuah bingkai foto di sudut ruangan. Foto pernikahan mereka. Aku membelinya, dan sengaja kusewa balik ke perusahaan ayahku, agar saat terjadi apa-apa, seolah-olah ayahlah yang memilikinya, padahal aku adalah pemegang saham utama di perusahaan ayahku. Gilang terhuyung mundur. Jadi, semua kepalsuan aset dan kepemilikan itu hanya sandiwara berlapis yang dibuat Tiara? Kebohongan tentang ayah Tiara yang mengendalikan aset hanyalah lapisan pelindung, sedangkan yang memiliki kekuasaan mutlak atas segalanya adalah Tiara sendiri? Dan kau tahu kenapa aku menggunakan ayahku sebagai tameng dan tidak langsung menceraikanmu? Tanya Tiara, suaranya naik 1 oktav. Karena aku tahu, Gilang, jika aku langsung menceraikanmu, kau akan mendapatkan setengah dari kekayaan ini sebagai harta gonogini. Kau akan tetap kaya dari hasil pengkhianatanmu. Gilang kini mengerti. Tiara sengaja menciptakan skenario di mana aset itu terlihat milik pihak ketiga, ayah Tiara Pratiwi Holding, agar di pengadilan, saat ia mengajukan tuntutan cerai, Gilang tidak bisa menuntut gonogini, karena aset itu tidak pernah menjadi miliknya. Tiara rela mempertahankan statusnya sebagai istri cadangan selama setahun, hanya untuk memastikan Gilang keluar dari pernikahan ini dengan tangan kosong. Kau pikir aku adalah wanita mandul, yang bodoh dan hanya mengandalkanmu. Kau pikir tanpa status, Nyonya Gilang Wirawan, aku tidak bisa apa-apa. Kau salah, Gilang. Tanpa aku, kau bukan apa-apa. Aku yang menciptakanmu, aku yang mendanai kemewahanmu, dan kini aku yang mengambilnya kembali. Seru Tiara, air mata penyesalan Gilang tidak lagi membuatnya tergerak. Tiara berjalan ke pintu, menahan air matanya yang nyaris tumpah. Ia sudah memenangkan pertempuran ini, dan ia harus pergi untuk memulai hidup barunya. Selamat, Gilang. Hari ini putusan cerai kita dikabulkan. Kau bebas, kata Tiara, suaranya kini kembali datar. Dan ingat, kau boleh hidup bebas, tapi kau tidak akan pernah bebas dari bayang-bayang kebodohanmu. Anak kita akan lahir di rumah ini, rumah yang pernah kau hina, dibesarkan dengan uang yang pernah kau remehkan, dan kau akan hidup di luar, menyadari bahwa kau baru saja kehilangan seluruh takdirmu. Gilang ambruk di lantai marmer, menyaksikan Tiara berjalan pergi. Ia mencoba mengejar, memohon, namun sudah terlambat. Pintu besar itu tertutup di belakang Tiara, mengunci Gilang di dalam rumah yang kini menjadi museum bagi keangkuhan dan penyesalannya. Gilang menyadari, plot twist yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan aset, tetapi kehilangan Tiara, anak kandungnya, dan kenyataan bahwa ia telah merusak takdirnya sendiri dengan tangan kotornya. Pesan moral cerita. Kisah Tiara dan Gilang mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh kata-kata kasar atau label negatif yang diberikan oleh orang lain. Pembalasan terbaik adalah ketenangan dan kemenangan diri. Tiara mengajarkan bahwa membalas dendam tidak selalu harus dengan kekerasan emosional, tetapi dengan kecerdasan, strategi, dan keberhasilan pribadi yang mutlak. Kehancuran Gilang datang dari keputusannya sendiri, dan Tiara hanya memastikan Gilang harus menghadapi konsekuensi dari kesombongannya. Kesombongan adalah tabir yang menyesatkan. Gilang gagal karena kesombongannya membuatnya buta terhadap fakta bahwa Tiara adalah sumber kekuatan finansial dan intelektualnya. Ketika seseorang meremehkan pasangannya, ia tidak hanya meremehkan orang itu, tetapi juga meremehkan potensi kehancuran dirinya sendiri. Harta sejati adalah integritas. Tiara keluar sebagai pemenang karena ia memiliki integritas, didukung oleh rencana yang matang dan kepemilikan yang sah. Gilang, yang hanya memegang ilusi kekayaan, kehilangan segalanya begitu integritasnya terungkap. Kisah ini adalah pengingat bahwa wanita yang terhina bukanlah wanita yang lemah, tetapi wanita yang akan bangkit sebagai pemenang yang paling cerdas.